si Baim kenapa ya gitu? Apakah dia menginginkan simpatik lagi dari masyarakat atau gimana gitu? Kok nyebut-nyebut nama gue gitu kan? Kok bilangnya kakek nggak tahu kalau misalkan Mas Baim ada masalah sama Nikita? Kakek sendiri yang ngomong kok di bawah ya, disaksikan orang banyak. Saya lihat tuh di YouTube Mbak Niki berantem sama Baim, kan gue jadinya bingung gitu. Makanya daripada ini kebingungannya terlalu panjang, gue sih berharap ya. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal Baim Wong dan Nikita Mirzani yang sempat berseteru soal kasus kakek Suhud. Dan kita tahu saat klarifikasi Baim Wong di channel YouTube-nya Deddy Corbuzier, Baim Wong mengatakan bahwa kakek Suhud minta maaf kepada dia karena yang pertama, karena dia memang minta uang, yang kedua karena dia tidak tahu saat di podcast Nikita dan tidak tahu kalau ada dua orang, dan kemudian juga karena dia tidak tahu kalau sebenarnya ada konflik antara Baim dan Nikita. Hal itu juga diungkapkan lagi saat Baim Wong diwawancara oleh media saat malam-malam media datang ke rumah Baim Wong waktu itu setelah Baim Wong melakukan pertemuan dengan kakek Suhud untuk meminta maaf. Baim Wong kembali menyinggung nama Nikita Mirzani di situ saat bercerita soal permintaan maaf kakek Suhud. Ada tiga ya, dia minta maaf, ada tiga. Dia minta maafnya selain saya minta maaf ya. Dia minta maafnya kalau misalkan maaf kalau kakaknya itu anaknya Nodi yang ngomong di mana wartawan kadang-kadang juga kan ya dengan narasi atau nggak gimana jadinya negatif semuanya. Dia minta maaf, pertanyaan wartawan juga diminta maaf. Dia bilang nggak apa-apa kok, wajar, mereka juga cari berita. Dan yang kedua juga podcastnya Nikita, dia minta maaf karena dia tidak tahu kalau misalkan ada tiga orang juga, dan juga dia tidak tahu sebelumnya ada masalah, dan tidak tahu juga kalau itu akan ke jalur hukum. Jadi kalau saya tidak mau, kata dia minta maaf juga, nggak apa-apa Pak. Saya nggak ngelihat juga, saya bilang. Yang ketiga dia maaf kalau dia minta uang. Sudah, akhirnya ya menyenangkan kok, menyenangkan banget ketemu waktu itu. Dan hal itu kini dibalas oleh Nikita Mirzani. Dan tak lupa seperti biasa, Nikita Mirzani menyisipkan 3 serangan kepada Baim Wong. Namun kali ini Nikita Mirzani nampak lebih halus dan lebih dewasa daripada biasanya yang berteriak-teriak. Tapi kini Nikita Mirzani nampaknya mengubah gayanya dalam menyerang Baim Wong. Jika awalnya dia keras dan berteriak-teriak, tapi kini lebih halus dan lebih lembut serta lebih keibuan. Nah, apa sajakah 3 serangan Nikita Mirzani kepada Baim Wong yang terbaru itu? Yuk simak kupas tipis di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kenapa ya gitu? Apakah dia menginginkan simpatik lagi dari masyarakat atau gimana gitu? Kok nyebut-nyebut nama gue gitu kan? Kok bilangnya kakek nggak tahu kalau misalkan Mas Baim ada masalah sama Nikita? Kakek sendiri yang ngomong kok di bawah ya, disaksikan orang banyak. Saya lihat tuh di YouTube Mbak Niki berantem sama Baim, kan gue jadinya bingung gitu. Makanya daripada ini kebingungannya terlalu panjang, gue sih berharap ya. Selanjutnya dia juga membantah Baim saat Baim melakukan klarifikasi bahwa katanya kakek Suhud mengejar Baim dan kemudian dia takut karena dia sama anaknya. Namun bantahan Nikita juga lumayan logis. Kenapa kalau memang takut anaknya terus dia pakai motor nggak pakai helm, dan itu berbahaya, kata Nikita Mirzani. Namun sebenarnya fokus masalah Nikita bukan di situ, karena fokus masalah Nikita adalah itu kakek-kakek tidak pantas untuk dimarahi demikian. Karena itu Nikita sebenarnya tidak membahas itu.
fokus masalah yang dibahas Nikita adalah pada perlakuan pada kakek suhutnya. Ya, jadi fokus masalah gue tuh di situ sebetulnya gitu, bukan fokus masalah gue di yang lain-lain. Dia kan memberikan banyak banget klarifikasi kayak saya itu menjaga anak saya supaya tidak kenapa-napa. Sebenarnya dia aja udah salah dengan dia memakai helm di jalanan raya, ya dengan dia tidak memakai helm ketika dia mengendarai motor bersama anaknya di jalan raya aja itu sebetulnya udah salah gitu kan. Dia cuma pakai masker doang gitu. Jadi kita nggak ngomongin soal dia dipepet, dia diteriakin minta uang, tidak. Tapi cara memperlakukan manusianya dia yang salah. Itu poinnya di situ ya netizen, ya mudah-mudahan kalian mengerti. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, Mami Niki ditipu sama kakek suhut atau enggak gimana gitu segala macam. Jujur gue nggak peduli, buat gue 10 juta itu uang sepele, uang kecil ya, itu nggak ada apa-apanya gitu. Gue cuman mau memberikan apa yang memang gue ingin berikan gitu kan. Ya mudah-mudahan uang itu dipakai dengan baik sama kakek suhut, jadi daging, jadi rezeki kan, jadi juga amal ibadah untuk gue. Poin ketiga serangan dari Nikita adalah soal Mbak Imong yang mengungkap apa yang dikatakan oleh kakek suhut di media, terutama di kontennya Deddy Corbuzier. Karena Nikita mengingatkan bahwa pertemuan dengan kakek suhut antara Mbak Imong dengan kakek suhut itu sebenarnya tidak diliput media dan itu merupakan rahasia pribadi mereka. Kenapa pertemuan itu harus keluar di podcastnya Deddy Corbuzier? Untuk itu, agar bisa diklarifikasi, Nikita pun meminta mereka bertemu, Mbak Imong, kakek suhut dan kru yang terlibat di dalamnya bertemu biar jelas. Dan tak lupa di akhir komentarnya itu Nikita juga memberikan nasihat kepada Mbak Imong. Daripada ini kebingungannya terlalu panjang, gue sih berharap ya Mbak Imong berbesar hati untuk kita ketemu kakek suhut, gue, Mas Damar, Iyam, terus gerakan penebar kebaikan dan anti diskriminasi itu. Gue pengen banget itu supaya ini netizen tuh jangan dibodoh-bodohin melulu deh gitu. Oke, satu hal lagi nih ya, percakapannya kakek dan Baim itu kan sebetulnya privasi mereka berdua. Nah, kenapa harus diumbar Mbak Imong yang pada akhirnya menimbulkan stigma dan opini negatif baru lagi ke publik. Hal ini berdampak ke program Celoteh Nyai yang ada di Langit Entertainment. Karena hal inilah ya, kita semua ini membuat klarifikasi setelah menyaksikan podcastnya Om Deddy Corbuzier gitu loh. Semoga Mbak Imong makin tambah dewasa, makin tambah pinter, makin tambah jujur sama diri sendiri ya. Kita manusia hidup cuma sekali, nggak usah selalu inginnya dipuja dan dipuji ya. Apa sih gitu loh, maksudnya ada suatu kenikmatankah dipuji sama orang gitu atau bagaimana, dan akhirnya akan merugikan orang lain gitu. Jadi mudah-mudahan dari sini kita bisa belajar semua ya. Dengan adanya ini kita bisa lebih belajar bagaimana cara untuk menghormati orang yang jauh lebih tua gitu. Dan satu lagi gue mau kasih ingat sama kalian,